Jadi malam ini kita akan melakukan optimasi terhadap produk kita, ya. Yang pertama mungkin yang harus kita lakukan, kita cek dulu. Tapi sebelumnya gini, Bapak Ibu udah posting semua ya, udah di website masing-masing udah posting ya. Sudah posting cuma belum semuanya. Oke, Ibu, saya manggilnya Ibu Ana atau Ibu Tasya. Manggil Bu Ana saja, lebih Oh, enak. Bu Ana ya. Heeh. Oke, Bu Ana boleh minta nama domainnya biar kita cek deh sama-sama ya. Nanti Bapak Ibu yang lain samakan aja cara pengecekannya. Minta di Eh, itu Bu, di chat masukkan nama domainnya. Chat ya. Ya Bu. Sarisis sasaris.com. Bagus ini nama domainnya bagus, singkat. Oke, jadi ini udah lumayan lah ya, udah lumayan. Cuman gini, hmm, oke masih masuk sih ya. Masuknya itu gini, apapun yang sudah kita buat di sini ya. Ini mohon maaf ya, nah, suara saya kalau kurang kencang, ini kebetulan lagi hujan. Iya, Kebetulan lagi iya. hujan. Nah, kita gini, postingan kita sewa komputer terlengkap. Nah, pertama kita cek dulu apa saja yang sudah terindeks di Google. Ya, dari Ya. dua website ini kita ingin tahu yang sudah hasil daripada posting dan inspeksi yang Bapak Ibu lakukan. Kita ingin tahu apa aja yang sudah terindeks. Caranya gini, di Google, Bapak Ibu ketikkan aja site titik dua, jangan ada spasi ya, site titik dua, baru masukkan nama domain atau URL. Ya, boleh seperti ini, boleh hanya domainnya aja, seperti ini. Oke, nah enter. Nah, di sini untuk mengetahui jumlahnya berapa, tinggal klik aja alat. Wow, 3.000. Beneran itu? Tapi nggak tahu Pak. Tahu-tahu pas setelah alamat terakhir hasilnya cuma 302. Misalnya begitu Oh Pak. gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Udah bagus, bagus banget. Oke, eh, logikanya balik gini. Contoh kita punya seperti ini. Sewa komputer terlengkap di Subang. Ini sudah terindeks di Google. Artinya, produk sasaris.com yang namanya sewa komputer terlengkap di Subang sudah masuk di dalam list Google. Jadi artinya juga jika ada orang mencari sewa komputer terlengkap di Subang, ya katakanlah gini, kita buat kayak simulasinya. Katakanlah orang di luar sana searching seperti ini, sewa komputer terlengkap di Subang, kemudian dia enter. Nah, kita lihat Sasaris itu ada di halaman berapa atau ranking berapa, ya. Ini Jaya Rental nih kebetulan teman saya yang ngerjain Jaya Rental, oke, dongkrak bisnis, dongkrak bisnis, dan datang store, jago jasa, ini pasukan kita semua ini pemainnya, jago jasa. Nah, nah kebetulan ini kalau kita cari satu-satu kan lumayan ya, lumayan lama. Kalau seandainya dia di depan sih nggak apa-apa, tapi kalau di halaman 9 atau 10 kan lumayan lama. Nah, kita pakai model yang eh, minggu lalu ya. Kita menggunakan tools namanya searchrobot.com/search check ya. Nanti dilihat aja atau saya kopikan aja di sini di chat ya. Pakai tools ini gunanya buat apa? Untuk melihat ranking. Nanti Bapak Ibu yang masih baru pertama kali membuka, biasanya ini belum Indonesia ya. Ini mungkin eh, dia makainya USA. Nanti Bapak Ibu tinggal ganti aja.
pakai in gitu aja udah ketahuan ya. Nah, pilih Indonesia, kemudian ganti nama domainnya ya. Nama domainnya tadi sasaris.com. Oke. Oke, ini pakai domain bukan URL ya, pakai domain. Oke, kemudian nanti apa yang sudah terindeks di sini kita masukkan ke dalam sini. Jadi kita pengen tahu yang ini ranking berapa ya. Kemudian kita pengen tahu juga apalagi produsen gamis terbaik di Semarang. Kita pengen tahu ranking berapa, masukkan aja di sini ya. Kemudian kita pengen tahu juga sewa komputer terlengkap di Bekasi. Oh, sewa udah ya. Booking villa termurah di Bandung. Oke, kita ambil. Kemudian kita ambil lagi konsultan konstruksi berpengalaman di Makassar. Oke. Satu lagi kita coba apalagi yang sudah terindeks. Kita lari ke halaman 2. Gamis sudah, kita coba apalagi produknya. Oh, ini udah main makul Bu ya? Nggak tahu itu di kayaknya diinspeksi sama tim teknis kayaknya Pak. Oh iya iya, iya betul. Ini udah banyak banget. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya jadi bagus. Nah, kita coba nih, kita pengen tahu lah. Contoh nih kita pengen tahu 5 ini di antara 5 ini posisi rankingnya di mana gitu kan? Cek Sharp Robot. Nah, nanti baru di sini ketemu untuk sewa komputer terlengkap di Subang ranking berapa. Nah, ini yang Gamis 98 ya. Sewa komputer terlengkap di Subang ranking 57. 98 tidak ada ranking, tidak ada ranking 44 masih kurang. Masih kurang bagus. Coba kita cek yang lain lagi. Ibu ada yang posting sendiri nggak, Bu? Ada Coba kita pakai yang itu deh. Apa, Bu? Eh, nama domain ininya? apa? Yang Itu Ibu tuh yang paling tiga itu ini yang ya? ini posting sendiri. Oh, oke. Ini posting sendiri, broadcast jualan di WhatsApp, anti blokir dengan auto warmer. Oke, coba ini kita cek. Nggak apa-apa, kita cek dulu di sini. Ya. Tapi kalau yang ini 97. Oh, ya ini kalau ini ranking 1 karena kepanjangan ya. Kita coba yang ini kan panjangnya seperti ini. Ya, kita pakai anti blokir. Anti blokir atau pakai ini deh, anti blokir doang. Broadcast jualan WhatsApp anti blokir. Kita pakai di sini. 74. Gede juga ya top 10-nya apa nih? Hmm, oh iya. Nah, coba ini satu, kita coba lagi. Cara dapat uang kaget. Hari cuma rebahan. Tentang ceritanya biar artikelnya unik gitu, Ya, Pak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gini, kita coba gini Bu ya. Di antara ini aja deh kita ambil. Jadi contoh yang Ibu ini benar ada nggak Bu, produknya? Hmm? Apanya? Produknya memang ini ada nggak?
Ada produknya. Oke. Jadi gini, ini kan rankingnya 74, ya. Mm-mm. Itu berarti sekitar di halaman 8. Nah, ini yang kita coba optimasi supaya nanti dalam prosesnya ini akan naik posisinya, ya. Atau, nah ini kita coba naikkan. Oke, mana dia namanya? Mereknya tadi apa? Ini. Nah, ini, nah, bagaimana cara kita melakukan apa optimasi terhadap ini? Oh, satu ini apa? Ini kontennya terlalu sedikit juga, ya. Boleh juga sih, tapi kontennya terlalu sedikit. Nah, sekarang kita coba deh. Ini kita coba naikkan dengan cara optimasi. Tapi semua berproses ya. Kemudian ini gambar, sebenarnya ini terlalu besar sih, Bu. Oke, saya sebentar dulu ya. Kayaknya ada yang bocor. Iya. Oke, sorry, tadi mana udah disimpan belum ya? Jadi saya coba broadcast auto. Oke, ini saya simpan dulu. Nah, yang perlu saya lakukan itu pertama, saya mau edit dulu ini. Postingannya kurang, apa ya, kurang banyak. Ini kan cuma segini Mm-mm. kontennya. Eh, Ya. sebenarnya kalau saya bagusnya ini sekitar 600 kata minimal. Hmm. Minimal 600 kata. Nanti kita minta gini. Sasari. Nggak apa-apa, ini nanti kita coba kita ganti. Nah, jadi kita cek dulu. Mana tadi?
Sorry, bukan ini. Nah, ini. Terus saya mau cek lagi, gambarnya jangan terlalu besar. Nah, tadi. Tutupan dulu. Tadi saya simpan di mana ini? Ulang, 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 ulang. Oh, titik kreatif gambar. Kreatif gambar. Nih. Oh, ini kecil ya, nggak apa-apa. Boleh 46 kilo. Cukup ya. Nah, ini broadcast. Oke, berarti ini nggak apa-apa, nggak perlu diganti. Yang perlu mungkin ini yang kita tambahkan. Ya, jadi kita, Artikel ya. ya nanti gini aja, kita minta ChatGPT aja tolong buatkan artikel ini menjadi yang buat 700 saja gitu ya. Saya biasa pakai 1000, kadang-kadang dia nggak sampai segitu, paling 600 atau 700 ya. Tolong buatkan eh, atau tolong ubah artikel di bawah ini menjadi, udah pakai 1000 kata aja deh, 1000 kata. Nah, kasih di bawahnya. Artikelnya masukin sini. Kopikan atau di kopas artikelnya. Dan itu juga makin bagus. Jadi semakin gini, sebenarnya gini sih, Bu. Robot Google itu suka kalau orang pengunjung lama atau berlama-lama di dalam satu halaman website. Yang artinya untuk mengakomodir itu berarti kan kita buat kontennya banyak. Artinya kalau seandainya ada orang masuk ke sini, terus dia baca semua, berarti kan dia jadi lama karena dia baca. Tapi kalau dibuat singkat aja, mungkin dia baca sekitar sini, bla 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 bla, selesai. Kan gitu. Nah, Hmm. itu fungsinya kenapa kita menggunakan kalau dari apa orang-orang SEO lah menurut saya Mm-mm. minimal 600. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua dia harus mengandung ini nomor, kemudian ada balet. Balet itu kayak apa ya? Titik-titik itu. Nah, ini ada balet, ya, mengandung nomor dan mengandung balet, dan satu lagi harus mengandung tabel, ada tabelnya. Itu yang bagus menurut si algoritmanya Google. Jadi ada tiga, tiga kandungan itu ada semua nih. Ini ada nomor, ada balet. Makanya waktu kita minta seperti itu, dia langsung rubah kan. Nah, nanti kita minta tambahan satu lagi buat tabel. Atau mau diulang lagi sama dia nggak apa-apa. Nah, ini lumayan nih. Dan tapi tetap Bu ya, ini tetap dibaca, Ibu baca juga takutnya. Dia nanti memasukkan kompetitor. Saya pernah ketemu gitu. Untuk kebutuhan ini Anda bisa menghubungi. Nah, dia nyebut nama toko apa kompetitor dan alamat dan teleponnya, kan repot kita kalau begitu. Mm-mm. Jadi ini udah cukup. Nah, tinggal nanti kita minta tambahkan itu satu tabel ya. Oh, panjang juga dia 1000. Iya, lumayan panjang. Nah, ini nanti saya ganti. Cuma kalau update sebanyak ini, mau nggak mau memang harus diinspeksi ulang
Jadi ini diulang lagi, ini jadi pakai H2 ya. Nah, nanti di sini Ibu buat tadi apa ya? COWA ya. Ya. COWA turunin aja ini. Nah, ini turunin aja biar ada apa? Sorry. Ini diturunin dikit biar ada spasinya lah, biar rapi kelihatannya. Ini juga pakai heading 3, pakai bold. Ini turunin juga heading 3, pakai bold juga. Oke, nah ini sama turunin heading 3, bold. Nah, ini juga sama. Nah, ini kesimpulan nggak usah dibuat deh ya. Kesimpulannya kosongin aja, buang aja. Oke, nanti minta, nah ini bisakah Anda buat tabel untuk masalah di atas atau untuk artikel di atas? Ya, jangan diulangi. Ya, jangan diulangi. Ya, ini matiin dulu. Maksud saya hanya satu judul yang berisi tabel gitu doang. Jangan diulang lagi. Ini bandel banget. Ya, nanti kita tambahin. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau ada tabelnya, tabelnya aja yang kita kopikan ya. Kalau udah diupload tabelnya, tabelnya kita kopikan. Oke, ini sudah cukup. Nah, tinggal simpan. Mana tadi? Lama kalau kita nunggu. Nanti aja kalau muncul tabelnya, nah ini ada nih. Ini udah mulai. Jadi kita ambil tabelnya aja. Sebenarnya hanya syarat aja ada tabel gitu. Jadi si robot Google tuh sukanya begitu, ada number, ada bullet, ada tabel gitu doang dia maunya. Jadi lebih variasi. Nah, ambil ininya aja nih ya. Ambil itunya aja. Matiin aja. Ah, loh, mana tadi? Loh, bukannya ada tabel tadi. Dimatiin sih, nggak mau deh. Ya udah. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Hasilnya seperti ini, panjang ya, panjang ke bawah sini. Nah, ini bagus. Nah, cuma nanti eh, katakanlah posisinya masih posisi seperti tadi ya. Jadi posisinya masih di 74. Nah, Bah, sekarang di Zoom. bagaimana cara kita Di melakukan optimasi di masjid, ya? si Era di situ. Fit, nak kemana kau, Fit? Fit, kau nak kemana, Fit? Terjerit-jerit dia. Anak cicak dengar, tak Nah, berani lah anak. kemana? Jangan berisik. Oke ya. Eh, nah, target kita sekarang adalah ini produknya. Broadcast jualan di WhatsApp anti blokir dengan auto warmer. Nah, posisi terakhir kita tahu bahwa dia ada di posisi 74. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk postingan ini kita optimasi. Nah, cara melakukan optimasinya itu ada beberapa teknik. Satu di antaranya, oke ini saya edit dulu produknya. Jadi ini kita ambil. Dan itu nanti berlaku buat semua ya. Contoh nih ada Bapak Ibu, oh saya mau naikkan yang ini, saya mau naikkan produk yang satu lagi, boleh. Ya. Jadi berlaku untuk semua produk. Nah, Ibu ini keywordnya apa sih? Broadcast, jualan di WhatsApp. 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 Broadcast, jualan di WhatsApp.
broadcast ya. Bentar, kita coba cari tahu mana sih ini. Udah belum? Oh ini. Nah ini kita pakai tabelnya dulu deh ya sebentar. Takut lupa biar nggak lupa kita ambil sorry. Nah ini kita pakai tabel di sini. Di mana aja boleh dah. Ya, fitur unggulan atau warmer. Fitur unggulan atau warmer. Oh, untuk. Oh ini dibuat tabel. Berarti ini balet. Di sini ada balet nggak? Oh itu balet juga. Balet. Ya udah nggak apa-apa. Nanti tabelnya ini kan sama judulnya ya. Kita pakai gini aja langsung. Ini heading normal. Oke. Nah kita simpan dulu. Nah langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk keywordnya ya. Ini keywordnya apa sih? Coba kita tanya ChatGPT aja deh. Bisakah Anda menentukan keyword utama dari kalimat ini? Ya. Broadcast kayaknya nih ya. Broadcast jualan di WhatsApp. Oh, panjang amat. Broadcast jualan di WhatsApp ya. Atau WhatsApp anti bocor. Ini, oh broadcast jualan di WhatsApp. Ya, kita ambil ini. Ini keyword utamanya. Nah, kita taruh di sini. WhatsApp. Nah, kalimat pertama atau kata pertama di sini, nah kita buat internal link. Jadi yang perlu kita tambahkan pertama adalah kita menambahkan link, ya, link anchor. Linknya ada tiga, satu link internal, kemudian ada link eksternal, dan satu lagi ada namanya link anchor, ya. Nah, kita coba menggunakan link internal dulu. Nah, link internal itu adalah kalimat apa? Kita membuat sebuah link yang mengarah ke produk lain yang sama atau produk lain tapi yang sama tapi masih di dalam WSP itu, masih di dalam satu website, artinya internal gitu ya. Nah, itu caranya adalah katakan, tapi tidak semua kata atau kalimat ini bisa dibuat link, ya. Yang bisa dibuat link adalah keywordnya, ya. Ada WhatsApp, ada broadcast, ya. Kemudian tadi disebut ada auto warmer, ada WhatsApp anti blokir. Nah, kita coba buat yang ini, WhatsApp dulu, ya. Nah, pertama selalu kita pakai di kata pertama, ini kita buat link internal, ya. Caranya bagaimana? Kita blok kata atau keywordnya, kemudian ada tombol di sini, tombol link, ya, yang gambar rantai ini ada namanya link. Ini diklik, nah kemudian kita arahkan, karena tadi ini kita buat link internal, maka kita harus mengelingkan eh, ke produk yang lain tapi masih dalam satu website ya. Nah, kebetulan di sini tidak ada ya produk yang sama dengan dia tidak ada kan. Nah, kalau tidak ada seperti itu, maka kita linkkan aja ke domainnya. Jadi kalau seandainya ada jualan broadcast WhatsApp anti bocor, anti anti apa gitu ya. Jadi ada tiga atau empat. Nah, kita linkkan ke produk itu. Tapi karena di sini cuma satu, bagusnya kita linknya ke si nama domain. Nah, ini kita buat linknya tadi dari sini ya, di blog.
link, kemudian ini di kopas nama URL domainnya. Jadi link internal ke domainnya sendiri, ya. Nah, itu namanya link internal. Kemudian ada lagi satu lagi namanya link eksternal. Link eksternal itu kita membuat link ke website di luar dari website kita, ya, di luar dari website kita. Jadi kita linkkan contoh, kita ambil contoh, kita mau linknya ke, hmm, coba kita cari Google ya. Atau kita pakai sama deh namanya ya, samakan aja namanya. Ada nggak? Jualan, jualan, oh, nggak ada. Nah, mendingan kita masukin ke ini aja deh, ke Wikipedia, broadcast. Nah, penyiaran ya, ini broadcasting atau ini broadcast ya. Jadi kita arahkan ke sini aja nih, ada broadcast. Nah, ini klik, ambil linknya ya. Atau boleh ada dua kan? Tadi ada yang broadcast band, ada yang disambigulis, disambiguous ya, apa itu. Nah, kita pakai yang ini jadi. Boleh sama aja yang mana boleh ya. Kita pakai ini boleh. Ini linknya kita kopikan ya. Baru nanti kita buat link dari sini. Ada kata broadcast nggak di sini? Nah, ini cari kata broadcast karena kita menghubungkan broadcast ini dengan kata. Jadi gini, ini kan bisa jadi ada kata-kata aktivitas broadcast massal yang dianggap spam oleh sistem WhatsApp. Broadcast ini kan kita tidak menjelaskan. Tidak ada penjelasan bahwa broadcast itu adalah bla 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 bla. Nggak ada. Nah, untuk lebih menjelaskannya, kita buat jadi link. Linknya ke yang tadi. Karena apa? Broadcast itu dijelaskan di sini. Ya, broadcast itu dijelaskan. Jadi untuk memperluas atau menjelaskan lebih detail, kita buat link. Nah, seperti ini. Nah, kopikan link yang ada di Wikipedia. Ya, jadi ini internal sudah, eksternal pun sudah. Boleh kita bold aja, boleh. Ya, ini bold ya. Oke. Nah, cuman kalau link eksternal, kami sarankan maksimum 3 ya. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak juga eksternalnya. Dan link internal itu bebas ya, sebanyak apapun bisa kalau link internal. Jadi ini internal, ini yang eksternal. Nah, kalau seandainya kita mau buat link lagi, cari lagi ya. Ini kan broadcast WhatsApp. Jadi di antara keyword itu, jangan tiba-tiba Bapak Ibu nanti buat di sini pebisnis langsung dibuat link, nggak ada hubungannya. Karena kita lebih berhubungan dengan keywordnya. Keywordnya adalah broadcast WhatsApp atau WhatsApp doang boleh. Nah, atau gini pakai auto warmer. Ini juga boleh ya untuk dibuat jadi link. Nah, boleh kita coba lagi, boleh sampai di bawah sampai ke ujung sini pun masih bisa gitu ya. Kita coba lagi buat ini auto warmer. Kita buat link internal ya. Link internalnya kemana? Karena tidak ada penjelasan tentang auto warmer di sini, maka boleh juga sih kita buat link ke dalam ke diri dia sendiri boleh ya. Kita pakai ini aja nih, kopikan. Kita punya 3 link ya. 2 internal, 1 eksternal. Oke. Nah, itu yang perlu kita tambahkan. Internal, eksternal perlu ditambahkan. Yang berikutnya adalah link anchor. Link anchor itu seperti kalau kita baca buku atau e-book ya, baca buku online atau e-book, kan suka ada daftar isinya. Nah, di daftar isi itu kan suka bab 1 tentang ini. Jadi
kalau kita klik, contoh di bab 5 tentang ini, kita klik bab 5 otomatis nanti bacaan kita itu akan lompat ke bab 5. Nah, itu juga bisa kita buat seperti itu di sini. Ya, contoh gini kita buat, namanya link anchor. Kita pengen nanti, ya, di sini, jika orang klik ini apa itu auto warmer, gitu ya. Nah, kalau orang klik ini, otomatis dia harus lompat ke di sini. Nah, langsung ke fitur atau boleh di atasnya aja. Ya, pada saat orang klik apa itu auto warmer, dia langsung lompat ke fitur unggulan atau ada lagi nggak? Nah, coba kita ambil, nah kita arahkan ke sini. Artinya nanti pada saat orang klik apa itu auto warmer, otomatis dia akan membuka ini. Nah, caranya gimana? Membuka ini artinya ini yang nanti yang ditampilkan, kita tandain ya. Kasih tanda sini dulu. Kemudian ditandain ada gambar bendera namanya anchor, tulisannya Ancor ya. Nah, ini tinggal diklik ya. Lalu diisi nama anchornya apa? Anchornya adalah eh, bebas ya sebenarnya, yang penting diingat aja. Kita pakai warmer ya, warmer atau warmer satu gitu biar gampang. Baru oke. Nah, sampai ada gambar gini, gambar bendera. Nah, kemudian tadi rencananya bahwa kalau ini orang klik, dia akan langsung lompat ke sini. Nah, ini kita belum arahkan apa itu auto warmer. Nah, ini kita arahkan ke sana. Caranya kita blok ya, kita buat link sama, kita buat link juga. Tapi di bagian link type-nya ya, URL ini kita ganti jadi link to anchor in the text. Nah, namanya tadi apa? Warmer satu. Oke. Kemudian oke. Nah, coba kita tes ya, kita tes hasilnya. Jadi link internal, eksternal, sama link anchor sudah kita buat. Coba kita tes hasilnya. Nah, ini kita buat tadi link internal ya. Jadi waktu diklik, dia langsung masuk ke domain. Ya. Nah, apakah ini kita mau buat waktu diklik langsung berubah atau menggantikan tampilan di awal, atau mau kita buat tampilan baru? Nah, itu bisa kita atur gini. Tampilan awal atau tampilan baru, itu kita aturnya dengan, mana tadi? Apa saya namanya? Nah, kalau tadi, kalau itu diklik, ya, tadi kalau ini diklik, otomatis dia langsung, halaman ini hilang, dia akan masuk ke halaman beranda. Nah, kita atur juga seperti ini. Halaman yang tadi, yang pertama itu tidak hilang, tapi dia membuka halaman baru atau tab baru. Ya, caranya link internal tadi kita klik. Ini targetnya kita ganti. Kita pakai blank, ya, new window atau blank. Nah, oke. Nah, coba kita tes. Kita tes di sini. Jadi waktu kita klik, nah yang ini tidak hilang, masih ada. Dia membuka halaman baru. Kalau kita pakai targetnya blank, gitu ya. Nah, itu sudah benar. Yang kedua, link eksternal broadcast. Tadi ini kalau kita klik, dia akan linknya lari ke Wikipedia broadcast. Coba kita klik, ya. Nah, ini juga yang halaman yang tadi hilang, yang ininya kan hilang. Nah, ini perlu juga kita buat juga linknya, link eksternalnya kita buat targetnya. Kita tambahkan targetnya pakai yang blank. Nah, target blank atau di window. Oke, kita coba. Ini mana tadi? Broadcast.
Begitu diklik, nah ini nggak hilang, ada di sebelahnya. Ini yang muncul, ya. Kemudian kita coba lagi link anchor. Link anchor tadi seperti tadi yang sudah kita rencanakan. Kalau ada orang klik ini, dia akan lompat langsung atau layar akan menampilkan bagian apa tadi? eh Fitur ya, fitur unggulan. Ini bagi di sini. Coba kita coba tes. Jadi waktu orang apa itu auto warmer diklik, nah dia harus masuk ke sini fitur unggulannya, lompat gitu. Jadi tanpa melalui ini, tanpa menampilkan yang itu, ya langsung lompat. Coba di sini tadi, ini terlalu dekat ya. Apa itu? Apa itu? Oh ini terlalu rapat. Ini turunin aja satu. Nah, oke, simpan. Nah itu yang perlu kita tambahkan. Link anchor, link internal, dan link eksternal. Kemudian satu lagi perlu kita tambahkan apa? Ada gambar di dalam deskripsi, ya. Kita perlu tambahkan ada gambar di sini. Nah, apakah itu eh, tapi gini, harus sesuai dengan isinya. Jadi kalau di sini membahas apa itu auto warmer, berarti yang kita sisipkan gambar adalah gambar tentang auto warmer. Nah, saya mau coba cari gambar auto warmer itu seperti apa. Ada nggak? Nah, ini dia ya. Ini dia produknya. Nah, ini aja gambar ini aja sisipkan di situ nanti. Ya, ini kopikan dulu, kopikan. Nah, tapi sama ya. Nama file itu harus sesuai dengan keyword. Jadi kita pakai auto warmer atau kita pakai broadcast ya, broadcast WhatsApp auto warmer. Kita pakai gini. Kemudian ini kita simpan dulu hasil gambar yang kita ambil dan coba kita cek. Gede nggak? Kalau lumayan gede. Ini kita kecilin aja ya, karena terlalu besar. Saya kecilinnya gini aja. Boleh saya potong, jadi ininya nggak perlu ada gambar latar ininya. Jadi ini saya potong aja seperti ini, begini aja, ya, crop, lalu saya simpan. Oke. Nah, kalau disimpan jadi berapa dia? Jadi, eh, kok masih 200? Atau size-nya kita kecilin. Eh, ini, oh ya kegedean. Precise. Kita kasih jadi pixelnya 500. Oke. Kemudian save. Coba refresh. Oh ini nggak nge-refresh ya. Resize pixelnya 500 benar. Hmm. Nah kita pakai ganti nama lain deh. Pakai Benji. Ini gambar. Nah kita pakai 02. Nah, nggak mau. Bandel deh. Saya mending pakai itu deh. Pakai Irfan View. Tapi nggak apa-apa deh. Untuk sementara itu dulu. Nanti kita bahas masalah gambar.
Ini tetap segini ya. Kenapa bisa begitu? Harusnya kecil ya. Oke. Nah, ini yang kita sisipkan di dalam sini. Jadi kita mau sisipkan gambar satu di sini, ya. Nah, tapi sebelum kita sisipkan kan kita harus upload dulu gambar yang tadi. Nah, kita upload ini, simpan dulu di halaman. Di sini kita pakai upload multiple gambar, ya. Kita upload, pilih file. Oh, tadi ada di gambar. Mana dia? Ini, ya. Kita upload gambarnya. Nah, kemudian linknya kita ambil. Link gambar ini kita ambil, atau nggak perlu deh. Kita langsung ambil di sini aja nanti. Di dalam WSP-nya ini ya, oke udah simpan. Kalau sudah, baru masuk ke produk tadi. Oh, enggak, bukan. Ini kita masuk ke produknya. Baru di sini tadi kita merencanakan akan menyisipkan gambar di sini, ya, di sini. Nah, tinggal kita cara menyisipkan gambarnya adalah pilih tombol ini, image di sebelah tadi ya, di sebelah bendera anchor ada tombol image. Klik tombol image-nya, baru klik tombol browse server. Nah, kita pilih gambar yang baru masuk. Nah, ini kita kasih nol ya. Jangan dikosongin, jangan nol, dikosongin supaya gambarnya sesuai dengan ukurannya. Kalau kita isi nanti, takutnya dia gepeng atau ngepres gitu. Jadi jelek gambarnya. Oke. Nah, kita sisihkan gambar di sini satu. Nah, ini turunin dikit, rapi-rapi dikit aja lah. Naikin. Nah, kemudian simpan. Coba kita cek. Nah, ini udah masuk ya. Jadi kita masukkan satu gambar aja. Boleh nggak lebih dari satu gambar? Boleh, ya. Tapi minimal ada satu gambar. Minimal ada satu gambar dalam satu postingan, ya. Kemudian setelah itu baru kita tambahkan lagi. Ini agak-agak ini ya, agak-agak perlu apa, fokus karena ini optimasi. Karena tujuan kita memang di sini nantinya. Nah, setelah itu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ini konten Google Hidden Content, ya. Sebenarnya apa sih isinya itu? Isinya ini pertama oke nggak apa-apa sebenarnya kita buat di situ, ya. Jadi kita buat itu supaya halaman ini jauh lebih unik. Ada dua membuat halaman itu jadi unik. Pertama dengan menambahkan BPP dan satu lagi konten Google. Nah, konten Google ini kita ambil dari mana? Isiannya ini kita buat dari mana? Apakah dari ChatGPT? Enggak. Ya. Tapi kita ngambilnya dari judul sini, ya, dari judul kita. Bapak Ibu searching di sini di Google ya, searching di Google. Nah, ini ya, atau jangan pakai panjang ini deh. Broadcast jualan di WhatsApp. Nah, segini aja. Bentar. Nah, ini kan muncul nih ranking-ranking. Nah, ini kita ambil ya. Ini kita kopikan di blog, jangan dilepas ya. Ambil begini ya. Baru masukkan ke sini. Ini kopas ya, di kopas. Ambil itu di copy paste. Baru masukkan ke konten Google hidden, konten Google hidden content gitu ya. Nah, masukkan di sini. Nah, cuman aturannya gini, kalau dia kompetitor ya, kalau dia kompetitor, linknya dibuang, ini dibuang ya, biarkan aja ininya.
Contoh template broadcast. Ini bukan kompetitor ya. Ini bukan. Kemudian, nah ini baru dua. Kita ambil lagi. Di bawahnya ada lagi nih masih. Nah ini kita kopikan lagi. Sampai sini. Tambahkan lagi di sini. Nah kita cek. Yang link, kalau dia kompetitor, maka linknya kita hapus. Nah ini OCA Indonesia. Contoh, oh, ini kompetitor ini. Nggak usah dipakai. Ini WhatsApp Help Center. Ini jadi kalau kalau dia marketplace atau sosial media nggak apa-apa biarin aja. Marketplace dan sosial media nggak usah dihapus, biarin aja. Nah ini Beritonet, ini kompetitor nih. Kemudian Alawa, blog contoh broadcast WhatsApp. Ini contoh nggak apa-apa, bukan kompetitor itu artikel. Ini cara broadcast WhatsApp di perangkat Android. Ini artikel juga, biarin aja. Terus kita cari lagi, boleh sampai halaman 2, halaman 3 terserah ya. Nah, kita kopikan semuanya nanti sampai sini juga boleh. Ya, masukkan ke sini. Tambahkan lagi ke sini. Tambahkan. Contoh, di sini cara melakukan broadcast WhatsApp. Ini kompetitor. Buang. Nah, ini kontak. Kontak ini juga kompetitor. Nggak usah dipakai. Ini contoh template pesan. Oh, ini itu. Contoh template. Ininya aja kita buang, nggak apa-apa. Cara mengirim. Ini saya ragu bisa kompetitor, bisa nggak. Mendingan saya hapus. Contoh pesan siaran WhatsApp. Ini juga meragukan, mendingan hapus saja deh. Kita jangan ambil risiko, hapus. Ya, ini Barantum, ini hapus. Pokoknya link link website orang yang kita ambil tadi dihapus kalau dia kompetitor. Ya, ini hapus saja. Ini hapus. Ya, ini dihapus. Ini hapus. Karena itu kompetitor. Nah, kalau ini liputan apa nggak usah. Ini kan berita, nggak usah dihapus. Jadi berita, marketplace, dan sosial media nggak usah dihapus. Nanti kalau tiba-tiba ada Facebook di sini, biarin aja. Ada Instagram, biarin aja. Tapi di sini di antara tulisan ini, kalau ada nomor WA-nya dia, dia sisipkan WA dia. Nanti Bapak Ibu ganti dengan WA sendiri ya. Ganti dengan nomor WA kita sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita submit. Nah, setelah submit, coba kita lihat ya. Tadi gambar sudah. Konten hidden itu sebenarnya tidak akan muncul di sini. Dia sebenarnya ada di sini, posisinya di sini, tapi tidak dimunculkan. Coba kita cek, kita refresh saja. Nah, tadi ini dia ya, coba ya. Nah, itu Mun- sebentar doang muncul langsung hilang. Namanya juga di hidden gitu ya, disembunyikan. Tapi konten itu ada. Tujuannya apa? Membuat konten itu lebih unik, sangat unik dengan eh, apa materi-materi yang diberikan oleh apa namanya kompetitor atau hasil searching di Google ya. Nah, kemudian satu lagi unik yang berikutnya yaitu menggunakan BPP. BPP itu adalah body per page yang berfungsi untuk membuat halaman ini menjadi unik ya. Kan halaman ini standar seperti ini. Nah, kita tambahkan halaman lain namanya body per page di bawah sini nantinya jatuhnya nanti di hasilnya ada di sini di bawah sini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat halaman ini lebih unik.
Cuman catatan yang perlu kita tambahkan BPP, jangan ada apa namanya, kontennya jangan sama dengan pembahasan yang di atas, ya. Kontennya jangan sama dengan yang di atas. Kalau di sini kan broadcast jualan di WhatsApp anti blokir dengan auto warmer. Nah, karena tadi kita pakai keywordnya adalah broadcast di WhatsApp, maka kita tambahkan aja BPP-nya. Tetap pakai keyword broadcast di WhatsApp, tapi dengan cara lain, bukan untuk jualan, tapi seperti artikel, bisa kita buat artikel juga bisa. Nah, kita minta ke ChatGPT, tolong buatkan saya artikel tentang. Nah, tentang apa? Kalau sini tadi jualan, ya, ini tadi jualan, bisa aja kita buat asal muasal broadcast, ya, tentang apa? Asal mulai atau asal muasal juga boleh, muasal broadcast, broadcast WhatsApp. Yang penting tidak sama dengan pembahasan sebelumnya, tidak sama dengan pembahasan di sini. Ya, kita minta baru di sini. Enter. Nah, sambil menunggu, kita masuk ke untuk menampung BPP ini nanti kita masuk ke bagian master data. Di master data ada menu body per page atau sering kita singkat dengan BPP, ya. BPP itu body per page. Yang tujuannya tadi untuk membuat halaman halaman menjadi lebih unik. Nah, kita persiapkan dulu karena JetGPT-nya agak lambat. Oke, masih lama. Kita persiapkan aja dulu BPP. Nah, BPP itu nanti kita mau taruh di mana? Input BPP. Linknya di mana? Atau untuk link yang mana kita tambahkan BPP? Untuk link yang ini, pembahasan ini. Kan kita bahas ini nih. Nah, kopikan link yang di atas. Ini kopikan linknya, ya, baru masukkan ke sini. Jadi artinya BPP ini nanti kita buat untuk link yang di atas ini. Nah, untuk sementara kita kasih A dulu, yang penting bisa disimpan ya. Kalau ininya kosong, dia nggak bisa disimpan. Yang penting biar disimpan dulu. Mau apa huruf B, C, D, 1, 2, 3 terserah. Yang penting bisa disimpan. Kita nunggu ChatGPT udah selesai belum? Nah, di sini kan tentang sejarah, ya, sejarah fitur broadcast di WhatsApp. Nah, ini kan beda pembahasan dengan yang sebelumnya. Tapi yang penting di dalam sini membahas tentang broadcast atau broadcast WhatsApp, ya, membahas tentang keywordnya. Ya. Nah, sama juga dengan produk lainnya juga gitu kita buat. Nah, tinggal kita kopikan. Kalau udah kopikan, oh masih jalan. Ini karena hujan kali ya, jadi jaringan kurang mantap, jadi lambat. Nah, terus, udahlah. Oke, ini kopikan sampai ke atas, copy, baru masukkan ke BPP. Mana tadi BPP kita ini ya, BPP-nya ini, yang sudah kita simpan tadi tulisannya A. Nah, cuman di sini perlu diperhatikan isi BPP ini itu tidak tulisan seperti ini, ya, bukan tulisan seperti ini, tapi dia bentuknya script. Jadi ini nggak boleh. Jadi kita hasil ChatGPT itu langsung kita kopas ke sini tidak boleh, karena yang diminta di sini bentuknya script, ya, bentuknya script. Nah, yang bisa merubah tulisan menjadi script itu adanya di bagian produk editornya ya, itu namanya editor. Kita pinjam dulu editornya produk. Nah,
Di sini kita pinjam. Nah, hasil ChatGPT tadi kopikan ke dalam sini. Ya, kita kopikan. Ini bisa diatur-atur aja. Ini pakai H3 atau sorry H2 ya. H2. Ini H3. H2 juga. Harusnya ini H3. Ini juga H3. Ini H3. Ini H3. Ini nggak usah dipakai kesimpulannya. Dinormalin aja, delete. Ya, oke. Simpan. Ini nggak perlu. Ini kan tulisan yang dari ChatGPT yang udah kita rapikan. Nah, ini tinggal kita konversi ke bentuk sintak atau script. Nah, caranya adalah tulisan ini kita klik tombol source ini. Nah, ini kan jadi script dia bentuknya. Nah, script ini yang kita ambil, Ctrl A aja biar gampang. Ctrl A itu langsung ngeblok semuanya. Ya, Ctrl A, blok semua, baru kopas atau copy. Copy. Nah, udah tinggalin kita masuk ke BPP-nya. BPP-nya kita taruh di sini. Nah, harus bentuk script seperti ini dia baru mau. Bukan tulisan, ya. Baru simpan. Oke, coba kita lihat hasilnya. Ada nggak tambahan artikel di bawah tentang sejarah broadcast WhatsApp? Tuh, mana dia? Jangan salah kamar lagi. Oh, ini ada. Oh ya, tanda Kristen jangan deh. Ini ada tanda ini. Oh, harusnya ini dia. Harusnya ini. Nah, ini bukan Chris. Coba kita lihat. Nah, ini dia di bawah. Jadi ditambahkan di bawah untuk membuat agar halaman ini tentang broadcast WhatsApp jualan kita supaya lebih unik. Tambahkanlah artikel lain di sini yang tidak ada eh, beda dengan artikel induknya aslinya. Ya, itu yang disebut dengan DPP. Nah, ini tujuannya supaya lebih unik lagi. Nah, setelah ini semua selesai, tinggal kita inspeksi, inspeksi ulang nih, ya. Eh, Bu Ana nanti minta tolong inspeksi ya. Bu Ana kemana? Nggak apa-apa. Nanti minta tolong diinspeksi aja nih, oke? Supaya besok atau kapan minggu depan kita lihat lagi hasilnya sudah sejauh mana. Tapi saya ragu nih, takutnya nggak diinspeksi. Saya inspeksi sendiri deh. Kalau saya inspeksi sendiri kan saya harus masuk lagi ke dalamnya. Eh, Kopi, inspeksi. Bentar ya, saya tambahkan dulu. Nah, udah benar. Saya inspeksi sendiri aja. Nah, ini yang perlu saya inspeksi. Oke, inspeksi ulang ya. Supaya minggu depan kita lihat hasilnya. Ada perbaikan nggak gitu loh. Setelah kita melakukan optimasi. Mungkin itu aja, Bapak Ibu, yang perlu kita tambahkan.
Jadi itu masing-masing ya, masing-masing produk kalau kita ingin optimasi. Jadi kan tidak bisa jadi eh, minimal 10 deh, supaya nanti yang lainnya ngikut. Kalau ini udah naik, yang lainnya ikut naik juga. Minimal 10, tapi kalau bisa produknya beda-beda ya. Contoh di sini yang untuk bisnis agen pengiriman kita kita inspeksi optimasi satu. Terus ke charter jet pribadi ini kita optimasi. Ini juga jasa bangunan optimasi ya satu-satu aja minimal 10 deh ya. Kita lakukan hal seperti tadi supaya nanti kalau kita satu ini kita inspeksi satu yang lainnya syukur-syukur bisa ikut ikut naik juga. Itu yang harus kita lakukan untuk menambahkan optimasi artinya percepatan untuk eh, sebenarnya sih kalau naik bisa aja naik, tapi ada proses nunggu bisa 3 bulan, 4 bulan, ya bahkan sampai 6 bulan bisa jadi. Tapi untuk percepatan kita harus melakukan optimasi seperti tadi. Ya syukur-syukur bisa seminggu atau 2 minggu. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini itu dulu karena kalau saya panjangin nanti banyak banget nanti yang harus dikerjakan, pusing sendiri. Jadi kita pelan-pelan tapi pasti dan ilmunya dapat. Ya. Itu nih. Ya udah. Oke. Untuk itu kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand dulu supaya kita tidak tabrakan nanti. Silakan. Wah, udah pada tidur nih. Oke deh, nggak apa-apa. Gitu aja ya Bapak Ibu ya. Nanti lihat di rekamannya aja, teliti di rekamannya, jangan sampai salah supaya optimasinya lebih bagus lagi. Oke, akhir kata kami dari tim teknis di Terang Kreatif mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Eh, Selamat malam, Assalamualaikum untuk Bapak Ibu semua. Saya izin lab. Terima kasih.